Kita merubah strategi, bukan mengubah diri. Mengubah diri dulu kita tuh lebih banyak komplain. Ya. Ngelihat masalah, inilah negara kita, ya. masalah gitu. Terus kita bilang ini udah nggak masalah, komplain. Ya. Orang tuh juga pusing, kita tambah bikin pusing begitu. Sekarang kita rangkul aja, kamu pusing, aku juga pusing. Yuk kita pusing bareng. Dan juga kita strateginya berubah daripada echo chambers itu. Benar. Jadi kita mau keluar daripada echo chambers. Benar. Jadi sebenarnya banyak orang nggak tahu bahwasanya strategi Felix Xiao itu dimulai dari Yuk Ngaji. Benar. Karena Yuk Ngaji itu senantiasa menganggap dakwah ini serius. Benar. Dan gak ada yang lebih serius daripada dakwah. Iya. Nah maka ketika aku ditanya kenapa aku sekarang dalam tanda kutip ya mau kita jelasin kita nggak berubah, orang lain nggak mau tahu lah ya. Yang mereka lihat aku berubah. Benar. Maka kita tinggal jelasin, iya aku berubah karena aku nggak ada alasan. Benar. Karena aku nggak punya lagi opsi. Iya. Karena opsi yang ada sekarang adalah kalau kita tetap begitu dakwah nggak akan nyampe. Zoro-san. Iya Luffy-kun. Genki desu. Daijoubu. Apa sih? Watashi wa Nani? Watashi wa Kaizoku. Apa sih? Kita bahas ini tentang Yuk Ngaji. Kenapa Ustaz Yuk Ngaji? Coba bayangin ya. Iya. Mungkin mereka masih bingung kenapa cuma kita berdua yang tersisa di sini. Teman-teman kita telah mendahului kita. Teman-teman kita sudah mendahului kita lebaran di kampung. Pulang kampung maksudnya. Pulang kampung. Pulang kampung Ustaz. Kru ini kamera 4, krunya cuma berdua. Iya. Dan kru lebih banyak daripada member. Kru lebih banyak daripada member dan mereka sudah kembali. Ya. Coba bayangin ya, Mas Husen ke Solo. Fuad ke Kupang. Mas Wimar ke Pak Medan. Haji ke Medan. Hawa ke Citayam. Hawa kemana? Citayam ya? Hawa kemana? Citayam lah. Oh sudah pulang? Ustadz Cahyo ke Solo. Sudah dari dulu. Solo karir. Ya, bersolo karir ya. Okay. Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat udah pulang ke Jogja. Enggak, ke Bengkulu. Oh bininya. Iya, kamu Mi. Oke, siapa lagi udah? Abis ya? Abis. Gak ada lagi member selain kita ya? Ya udah. Gak ada lagi selain kita? Ada. Romi mah gak kita akui member. Mana kita akui dia? Dia mudik juga gak ditanya. Oh Fajri. Fajri gak mudik. Fajri bukan juga. Iya, udah gak ada. Iya. Tapi memang kita udah tahu keadaan ini jauh sebelum Ramadan. Tahu Ustadz. Karena itulah kita bikin agenda Ramadan kayak gini. Benar. Boleh cerita nggak kok kenapa antum bikin main game tiap subuh? Tapi sebenarnya gini ya sebelum lu jawab ya. Terus terang aku pengen makasih dulu nih sama antum. Wah, terima arigatou gozaimasu. Terus terang aku stress relief. Bukan. Aku merasa pada bulan Ramadan ini bebanku nggak terlalu berat. Masa sih? Antum tuh lagi sibuk-sibuknya loh. Iya, tapi sampai dibilang Ustadz Ramadan 2025 tuh of the year-nya Ustadz Felix. Tapi aku merasa gak terlalu berat terus terang. Kenapa? Karena bagiku live itu sangat-sangat memakan pikiran. Live itu? Ya live Yuk Ngaji. Iya. Tapi untung kan antum udah komit dari awal kan. Ya. Bahwasanya, nah maka kadang-kadang ya aku tuh dateng kan kadang-kadang 3.18, ya, kadang 3.20. Setengah perjalanan live stream. 3.30. Ya. Sebenarnya aku mantau dari awal. Oh. Cuman aku lihat nanti aja gitu kan ya. Gitu maksudnya. Karena aku merasa tenang gitu. Ya. Tapi begitu aku lihat wah cuma sendirian seriesku baru aku datang. Jadi kalau misalnya enggak aku biasanya 3.30, 3.20 karena aku masih bisa kayak bangun-bangun sampai mulut dulu lah. Nyantai dulu enggak sih, stretching dulu baru. Dan itu menurutku sih agak meringankan bebanku sih. Nah, tapi kan itu kan idenya antum kan. Iya. Dan ini hanya bisa jalan ketika aku tahu poinnya adalah ketika antum bilang gini, kata kuncinya adalah antum bilang aku sendirian pun aku nggak apa-apa. Iya memang lah. Nah, ya kan. Nah, ada nggak yang bisa dibagi kenapa program ini jadi kayak gini? Karena ternyata program ini jadi dirindukan nih. Iya. Bisa cerita dikit nggak? Banyak yang bilang pengen ada lagi live-nya walaupun Ramadan udah nggak ada. Latar belakangnya apa? Ada ceritanya nggak sih? Karena aku dulu pernah kerja di TV. Oke. Aku dulu 4 tahun di event organizer. Kita kalau bikin event tuh gak tidur 3 hari kadang. Bener-bener ngezombie gitu. Bener-bener gak tidur, di doping minuman-minuman apa yang pemberi energi gitu ya. Setelah itu mati. Iya abis itu bener-bener ngezombie. Tidurnya tuh kayak orang ini makan tidur lagi. Bener-bener minjem tenaga yang besok misal gitu. Nah, dulu aku di TV tahu gimana orang-orang hektiknya untuk bikin program tayangan TV. Ya. Dan kita sama-sama tahu setiap Ramadan sahur itu TV itu berlomba-lomba menyajikan tayangan, hiburan. Alih-alih bahkan hiburannya itu banyak yang
bukan cuma sia-sia, tapi menurutku malah maksiat. Ada yang joget-joget sampai buka aurat, ada yang segala macam gitu ya. Terus aku bilang, kan aku ngambil pendapat antum, pendapat Ustadz Umar Mita apa yang aku dengar dari antum. Pendapat Umar Mita yang dengar dari aku, luar biasa ya. Apa tuh? Bersabda yang berbunyi auzubillah. Yang katanya cukuplah kita ngerasa berdosa. Kalau seandainya orang-orang bermaksiat itu lebih effort dibandingkan orang-orang yang ngajak ke surga. Cukuplah kita berdosa ketika kita tidak berusaha lebih keras daripada orang-orang yang berusaha untuk masuk kepada neraka. Nah, aku ngelihat orang-orang itu yang cuma pengen ngejar duit itu ya, effortnya tuh gila-gila. Itu krunya tuh dari kapan tahu itu nginep di studio segala macam persiapan untuk joget-joget doang dan lain-lain ya. Nah aku bilang, masa mau sih kalah sama mereka? Kita bikin live sahur 30 hari. Temen-temen ragu, emang lu kuat? Aku ragu. Aku bilang sampai lu bilang itu. Aku bilang kuat, tapi kalau kami gak datang, gua sendiri juga gak apa-apa. Wong aku live sendiri 2 jam lebih aja kurang-kurang. Kadang aku tuh sampai dihentikan penonton, bang udah jam 10 udah bang. Aku mah gas terus aja, gak ada yang mau gua gonjrengin akustikan. Gak ada, gue main game. Dan hebatnya antum selama 30 hari itu antum gak pernah ketiduran. Gak pernah. Karena antum gak tidur kan. Tidur kan. Iya. Ada beberapa malam gak tidur, tapi sempet tidur. Rata-rata tidur. Biasanya jam 12:30 sampai jam 2. Sejam setengah lah tidur. Oke, lumayan 1,5 jam ya. Iya, sejam. Lah ini hari ini baru sejam, saya udah podcast 3 kali hari ini. Iya, luar biasa. Lu gak tahu gue podcast berapa lama? 5 kali gue podcast. Makanya tidur cuma ya itu nyicil tenaga yang besoknya teler. Karena untuk tahun ini terus terang ya, kita tuh benar-benar membaca apa yang benar-benar kita nggak bisa lakukan, kita nggak lakukan. Benar. Tapi yang penting workflow-nya bisa, udah kita buat dulu. Udah. Sama aku tuh ngelihat gini, Tat. Kita tim kita kan sibuk di berbagai program. Escape, antum escape kejar tayang lebih gila lagi tuh. Belum programku pribadi. Antum diundang-undang sama escape. Enggak, yang aku lihat resource Yuk Ngaji kan kepake semua nih. Nah itu baru mau aku bahas tuh. Itu salah satu menurutku ya, salah satu bersyukurnya aku dan menurutku milestone Yuk Ngaji tahun ini. Kita udah bisa bela diri. Nah nyambung dulu biar nutup yang live ya. Gara-gara resources Yuk Ngaji ini udah kepake semua, aku bilang dulu kan tahun lalu kita live di studio tuh. Live yang disiapin dan itu susah banget, disiapin Hasbi, antum dari rumah harus ke studio. Itu kan beban banget beban tuh. Kan beban. Aku aja yang jam 2:30 harus ke studio terus capek kan. Terus aku bilang, kru kalian gak usah pikirin YouTube-nya biar gua yang tanggung jawab, kalian itu aja. Karena aku tahu ini manusia semua juga nih, belum edit segala macam. Sudahlah YouTube kehilangan duit, AdSense. Udah gak ada AdSense, membership hilang, tapi untungnya kalian semua membership, kalian donate lumayan. Ada tembus 10 juta tuh. Lumayan lah ya. Lumayan. Untuk beliin beras kru. Untuk beras kru sama zakat fitrah. Zakat fitrah ditukar rendang. Rendang kuali hitam. Kuali hitam. Kuali hitam gak ada sponsor masuk ke kita ini. Lah kita yang mensponsori dia. Nah gara-gara itu yang menutup program live 30 hari, nanti kita pertimbangkan kalau memang kalian rindu. Mungkin sebulan sekali kita ada ini yang zoom gitu di rumah, nggak usah di studio, biar kru juga istirahat. Dan baru kali ini aku sampai nginstal Steam. Iya Steam, bahasanya Steam. Sebenarnya Steam itu Steam adanya. Steam, ya maksudnya bermain bersama. Bermain bersama. Aplikasi untuk download game kan. Iya, baru kali itu. Dan gara-gara lu gue jadi ngiler mau main lagi nih. Oh iya tenang Tat, boleh Tat, kita mabar FF Final Fantasy tapi bukan Free Fire. FF gitu. Jadi itu karena kita lakukan karena workflow-nya jalan dan cuma perlu 1 orang sebenarnya. 1 orang. Iya, yang lain cuma kayak apa ya? Supporter aja. Ayo datang Pak, ayo. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting YouTube-nya tetap ada algoritma yang mengaktifkan YouTube, karena YouTube kita kalau nggak ada live itu kayaknya sepi banget. Dan kita juga setelah pas live itu gampang, cuma ngobrol-ngobrol pagi, lalu kemudian kayak yuk nemenin orang. Sebenarnya tujuanku pengen nemenin orang-orang. Iya, main golep. Ternyata tau nggak lu? Anakku itu seneng banget nontonin replaynya. Iya, aku aja nge-replay yang bagian golep. Seru tau kita juli-julitan itu. Iya makanya. Jadi anakku seneng banget dan dia minta dibangunin untuk nonton main golep. Aku ngajak, udah main aja sekalian gitu. Main sendiri nggak seru. Makanya. Coba bener sekali waktu itu kan ngetes server, ganti server. Main sendiri.
nggak ada Ustadz Hussein yang bisa dibully. Iya gitu, betul. Harus ada temen dan siapa yang senang? Ayah yang senang. Ayah minta dibangunin dia. Udah 2 hari ini minta dibangun tapi nggak aku bangunin. Jahat ya. Ya udah Ayah nanti main sama Om Rizko aja kita main golf. Nanti aku suruh dia pegang golf sendiri aja ya. Nah gitu start biar YouTube-nya optimal, krunya bisa fokus di project yang lain. Dan penonton-penonton Yuk Ngaji nggak ditinggalin sih. Kayak mereka tuh sudah all out, mentang-mentang gak ada AdSense nggak dipikirin lagi. Nggak, jadi kok kita temenin guys. Makasih banget. Arigato gozaimasu. Insya Allah kedepannya akan kita temenin lebih banyak lagi. Domo arigato buat teman-teman yang sudah menemani kita selama live. Hatur thank you. Yang aku ingat siapa? Si Azril. Siapa lagi? Sniver. Ilham. Pro player golep ini ya. Sama yang menang terus main itu. Main apa setim tuh? Tim itu siapa? Stumble Guy. Stumble Guys. Aduh siapa itu kemarin? Loki Yuki. Iya, pokoknya yang menang-menang tuh ya. Ingat kita nama-namanya. Dan juga Xiaomi. Jangan lupa Xiaomi yang telah mensupport yang mensupport kita untuk 30 hari live. Dan penontonnya juga kebagian sebagian tadi. Dan barusan terakhir kali ini karena ini kita syutingan sebelum Ramadan nih. Karena menurutku sebelum Ramadan selesai. Sebelum Ramadan selesai nih. Oh ya, sebelum Lebaran, sorry. Karena aku kemarin sudah pikir tinggal 1 hari ini kita live, ku kasih ke Steven. Xiaomi supaya karena kesian dia bro. Dia pengen. Lu lihat nggak video-videonya dia kan nelongso dia. Nelongso. Sekarang jadi Steven nelongso. Iya, mau subuh nggak ada sahur. Ya kan minimal sahur dengan Xiaomi kan. Dia merasa bahagia karena dikasih sama aku kan. Luar biasa, Xiaomi mendapatkan pahala mu'alaf. Dan aku rugi kenapa? Supaya diganti Xiaomi nih. Xiaomi kirim lagi lah. Xiaomi kan ngasih aku 4, ku tambahin 6. Ku tambahin 4 jadi 8. Aduh. Makanya. Mana dong Xiaomi jadi support. aku berkorban dengan kebahagiaanku sendiri. Xiaomi itu ya kita share ke penonton. Penonton tuh merasa kurang sampai kita kehabisan. Sampai habis kita bagi golep itu. Habis. Kita harus bikin turnamen golf, sponsornya Xiaomi gak sih? Nanti naik turnamen bulu tangkis terus kita bikin liga sepak bola sendiri gak sih? Xiaomi. Apa itu Liga Jarum, Liga Xiaomi nih bos gitu ya. Jadi itu kita makasih yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke yang kedua. Reconnect with Quran Ustadz. Sebelum reconnect with Quran, tim apa tuh? Tim yang tadi sudah bisa kita bagi-bagi. Oh ya. Kasih tau dulu dong apa yang menjadi beban kita ketika, bukan beban ya, project kita ketika Ramadan. Jadi gini ya, hasil daripada program Main Yuk, nanti kan kita bahas dengan lebih dalam lagi, itu benar-benar kita bisa kolaps dengan banyak orang. Dan kolaps itu bukan yang 1-2. Pertama, yang tidak tahu diri. Siapa? Koyo Cabe. Ini udah jadi kayak studinya dia. Udah jadi member Yuk Ngaji dia tuh dah. Bener. Tiba diajak dia nanti. Jadi yang tidak tahu diri tapi sangat kita harapkan Itu luar biasa. Koyo Cabe. Di kelas kita aja udah terlibat dia di Uchiba Tat. Iya benar ya. Di kelas origin konspirasi ikut dia. Iya, dan ini membuat kita merasa senang. Kenapa senang? Karena tim kita akhirnya benar-benar kita bisa paksa. Benar. Untuk bisa menjadi apapun yang kita mau. Benar. Jadi tim ini pokoknya bro kita mau konten ini jadi. Kita mau konten ini jadi. Dan awal-awalnya apa? Tim ini dibagi untuk escape. Ya. Yang kedua reconnect. Lalu kemudian yang ketiga cabutan. Sampai nyiapin berbuka puasa bareng. Ngatur parkir juga, kru juga. Dan kemarin tuh tau nggak yang paling seru apa? Itu yang sama Michelle. Wah, itu berkesan banget sih. Coba bayangin ya, kita syuting dari jam 10. Iya. Lalu kemudian jam 4 kita sudah harus pergi ke sana. Iya, ke restoran. Itu berapa orang yang didatengin. Harus restoran harus sudah setting di sana lagi. Gila. Wah itu antum udah kayak Raffi Ahmad gitu gak sih? Makasih ya. Pagi sahur di mana di Antv gitu ya, siangnya ini dulu yang lalala yeye di RCTI, sorenya Facebooker gitu ya. Makasih banget kru. Wah, ini kru keren banget. Iya. Kita bisa push kru kita sampai bener-bener itu bayangin ya. Kru kita itu bener-bener sampai kritis ya. Sampai tipes-tipes ya. Jadi Grey itu ya salah satu kru kita itu setiap hari ngeditin escape. Dan jangan pikir escape tapingnya tuh lama. Escape itu nih guys gua bocorin ya. Sehari sebelum bulan Ramadan baru episode 1. Nah. Hari kedua hari puasa pertama episode kedua. Puasa kedua episode ketiga. Kejar tayang tuh. Same day edit. Itu kalau di Tokped itu yang instan pengiriman. Iya, benar. Itu yang yang kurirnya langsung
rekam, iya, dari kamera itu langsung colok laptop, ngedit di situlah, dia nggak pulang lagi. Betul. Dan mereka sama sekali kita juga bocorin ya, sama sekali tidak ada mengeluhnya. Nggak ada ngeluh. Iya. Luar Karena biasa. kenapa? Karena udah memahami ini adalah konsekuensi daripada dakwah. Benar. Dan karena juga, ini yang kita minta ke Allah. Benar. Keterlibatan lebih. Makanya kalian yang katanya pengen jadi kru Yuk Ngaji, wah kalian nyesal kalian. Kalau masih mikir duit, iya, mendingan jangan deh. Kalian kerja sama Dendels bangun jalan anyar kayaknya mendingan daripada jadi kru Yuk Ngaji. Karena di kru Yuk Ngaji itu ya, malah akhirnya jualan rendang dia. Iya. Sampai kuali aja yang dulunya metal jadi hitam. Kuali hitam itu. Saking dipaksa. Jadi akan sangat banyak sekali freelancing. Benar. untuk kegiatan dakwah ini. Iya benar. Nah itu yang berikutnya. Nah baru masuk ke reconnect. Reconnect with Quran. Nah reconnect ini kompromi sih. Karena sebenarnya kita pengen punya konten kayak dulu yang 30 hari. Kita tahun lalu 30 hari juga ya. 30 hari. Masing-masing ada beberapa episode. Kita juga pengen. Sayangnya satu member sudah pada sibuk. Ada yang kalau sebelum kita membahas kenapa kompromi, Fuad sendiri kan sibuk ya. Fuadnya sibuk di berbagai offline ya. Fuad offline dia. Sama lu bukan study tour? Enggak. Fuad sama aku study tour doang. Tapi kalau dia yang keliling-keliling itu sama Alfian sama Nanda aja. Oh itu ada lagi. Sendiri. Makanya dia sering ini ya, keluar kota. Iya keluar kota. Keluar kota itu sendiri sih. Hawa keluar kota. Iya. Aku sih yang keluar rumah doang paling. Betul. Soalnya keluar dari akal sehat. Iya keluar. Gitu. Mas Husen yang nggak sibuk sih. Iya Mas Husen nggak sibuk. Dia malah berlatih golep dia. Berlatih golep dan ya itu 10 malam terakhir itu dia buka website golep itu aja terus. Iya betul. Jadi justru karena member-member kita juga lumayan sibuk. Terus Mas Wimar ngurusin gym, serius banyak yang nanya kemana? Benar. Kenapa ada yang banyak? Oh ya kita lupa jelasin Pak Haji. Pak Haji itu baru bikin gym. Iya. Judulnya Y Gym. Iya, Wimar Gym. Y Gym. Iya. Wimar HY Gym. Iya, gitu HY. Ya. Kan Y Gym. Iya. Jadi ada Wimar HY Gym. Haji. Yang mulia, betul. Gitu. Nah, di titik itulah dia sudah duniawi dia. Duniawi. Kayaknya live sahur aja baru join 3 baru-baru kali. ini. Yang pertama banget kemarin iseng, terus tadi pulang tiba-tiba langsung nggak bisa. Ya, gitu. Tapi memang dia stres sih ngurusin gym. Aku ngeliat banget dia bener-bener ngurusin dari sampai perekrutan satpam sampai memecat satpam dia udah melakukan itu. Luar biasa. Sampai program. Sampai dia yang jadi satpam. Program diet udah. Program sampai furniture aja dia ngurusin. Oh iyalah. Memang luar biasa tuh Pak Haji tuh. Nah, memang begitu dia harus semua dia yang ngurus. Iya betul. Tahu kayak dia ngaji. Kita ngedit dia yang komplain. Dia gitu kalau kan? ngurus lebih mending daripada diurus dia kayaknya. Iya benar. Bagus lah. Iya. Bagus lah Mas ngurus bisnis aja sana. Makanya aku bilang kan, mumpung dia lagi sibuk Yuk Ngaji bisa escalate. Jadi salah satu yang menyebabkan rapat Yuk Ngaji itu bisa produktif adalah Wimar sibuk di gym. Wah. Jangan-jangan antum jadi Ustadz of the Year itu karena Mas Wimar sibuk. Jadi antum gak dikintilin terus ya. Jadi itu aku udah ngomong juga ke dia gitu juga. Oh iya gitu ya. Bagus lah. Kayaknya anak-anak suka kalau antum lagi sibuk. Iya gitu. Dia harus Yuk Ngaji buka divisi bisnis aja sih biar kru nih makan yang layak gitu jangan bekatul. Mas Wimar bisnis antum tuh cariin biar kru-kru nih pemasukannya. Makanya beban ya kali ya. Iya. Antum gak sedih apa member tuh gak digaji di Yuk Ngaji? Kami juga pengen Mas Wimar. Iya. Kru digaji lah, kami ini apa? Iya, cuma betul. Dikasih makasih Mas gitu. Iya, kita dikasih paling ini diskon member kita. Diskon member sama Xiaomi setahun sekali ya. Iya, dan Xiaomi yang dapat Fuad lagi cuma. Iya, Fuad jadi BA-nya. Antum pengen gak sih? Pengen ya? Aku udah jadi BA dong. Jadi bagus-bagus. Aku jadi BA Lemoni loh asik. Oh ya, mau ada BA aku gak sih? Gak ada ya? Apa? Celana dalam atau apa? Celana dalam boleh lah, aku rela kok buka celana demi kalian. Gila menjual banget ya. Iya betul. Jadi itu kesibukan kita ya. Sibuk banget. Makanya compromisingnya adalah reconnect. Iya reconnect. Reconnect itu akhirnya kita diminta sama Ridho untuk cobalah. Satu orang satu episode lumayan. Gitu. Ujung-ujungnya kita dipaksa jadi 9. Iya, tetap aja yang nambah-nambah. Ya begitulah. Kami mohon maaf kepada penonton. Ini yang bisa kami berikan sementara waktu. Dengan segala kemampuan kami ya terbatas dari waktu, resources, kru dan lain-lain untuk bikin konten yang. Tapi kita yakin ini lebih impactful. Lebih impactful dan aku ngerasa ini aku punya indikator untuk kedepannya bahwa berarti Yuk Ngaji itu kalau disuruh bikin konten kayak gini bisa sebenarnya. Bisa. Dan ingat yang membuat kita kacau balau jadwalnya adalah ittiba.
Loh, Anda menyalahkan Itiba kepada Rasulullah? Bukan. Oh, bukan. Acaranya. Acaranya. Karena acara Itiba ini benar-benar ngabisin 6 bulan terakhir kita. Menyita waktu dan pikiran sih. Padahal aku pas kemarin reconnect, aku udah mikir gini, tau nggak? Kemarin tuh reconnect tuh udah mau udah mau termehek-mehek aku udah. Kenapa? Santai. Udah mau nangis-nangis aku udah. Karena tiap hari kan kita ingat gak kita syuting pas Ramadan. Iya. Oh, lu cuma berapa kan? Aku harus 30 episode. Bener-bener. Iya kan? Bener. Dan belum lagi ngurusin yang lain kan? Bener. Aku pikir gini, tahun depan gak boleh gini. Iya. Tahun depan kita harus punya program reconnect sebelum Ramadan udah taping selesai. Iya. Tapi itu kan belum ada Itiba. Belum Itiba yang disconnect. Iya. Tiba-tiba Itiba disconnect 6 bulan habis kita. Jadi inilah yang terbaik yang bisa kita berikan. Dan menurutku ya tahun ini benar-benar Allah memberikan keberkahan bagi waktu kita. Bener. Kayak 24 jam tuh produktif banget ya. Iya betul. Bener-bener berkah. Sampai mimpi pun aku mimpi nyiapin materi aku. Wah luar biasa. Mimpi buka laptop. Iya. Diwawancarain gitu kan. Mimpi podcast gitu kan. Iya benar. Artinya ini benar-benar waktu yang berkah yang Allah berikan bagi kita. Artinya ini ya mana lagi yang kita inginkan selain daripada member sibuk dengan setiap aktivitasnya. Benar. Kru sibuk banget bahkan sudah bisa membelah diri. Dan kita di-push untuk naik level. Benar. Iya. Ini jadi indikator banget bahwa. Ingat ya ini standar baru bagi kalian. Standar baru bagi kita. Tahun depan harus lebih parah. Tahun depan sebulan 60 episode pagi dan sore. Okay. Padahal tahun ini tau nggak? Baru tahun ini kita syuting sampai dari pagi sampai malam. Iya. Sampai jam 9 loh kita. Iya. Itu kalau studio band udah diusir sama tukang dan aku bisa langsung pulang, aku langsung enak. Karena aku mikir kru harus beres-beres, harus nganterin kabel. Dan akhirnya kita cuma bisa profit dengan beras. Nah, itu pun dikasih orang kita berasnya. Berarti kalian kalau mau zakat fitrah kayaknya di Ngaji bisa deh. Iya bisa ya. Sudah ada gorimin ya. Sudah ada gorimin ya, kesian ini. Ya, tapi jujur Tat, ini membuat aku semakin yakin ke depannya Yuk Ngaji bisa escalate lebih. Dan kita sudah menyiapkan eskalasi di YNTV. YNTV insya Allah kita akan punya program. Tunggu. Ya. Karena kita benar-benar serius. Mumpung Pak Haji lagi sibuk Mumpung Mas Wimar lagi sibuk, gak ada yang ngeretokin Yuk Ngaji, kita mau lari kenceng nih. Ngeretokin tuh bahasa Palembang. Iya apa bahasa Indonesianya? Ngerecokin. Beda T sama C doang. Iya. Please lah. Iya ya. Gitu. Jadi kita sudah menyiapkan eskalasi YNTV. Eskalasi YNTV kita karena kita kenceng. Terus terang ketika kita di band itu membuat kita menjadi super saiyan. Kita malah gak ada beban. Kita gak punya AdSense. Emang lu pikir selama ini kita duit dari mana? Dari situlah. Dari minjem lah. Iya. Tapi kan terbuka jalan-jalan lain. Iya benar. Aku mau bahas sekarang ini. Apa? Bagaimana Allah menunjukkan pertolongannya pada hamba-hambanya. Apa itu Tat? Mereka aku gak merasa pertolong, apa aku bukan hamba ya? Nah, jadi gini ya. Pertama ya mereka harus tahu sebelum AdSense-nya YouTube hilang. Yuk Ngaji 3 bulan disetrap. Iya. Aku udah hilang selama-lamanya. Wah iya. Sedangkan kan aku kan dari situ kan mengharapkan tuh jajan-jajannya Sis tuh. Iya benar, editor-editor itu dapat inilah. Kan lumayan lah sebulan dapat 2 juta, sebulan dapat 800.000. Itu kusyukuri bro. Iya. Pernah dapat 300.000, kusyukuri. Benar. Kadang-kadang dapat 8 juta, alhamdulillah tuh. Buka-bukaan aja nih ya. Iya lagi viral tuh. Lagi viral. Iya, lagi viral. Jadi view-nya naik. Cuma parahnya apa? Pernah ditanya orang pajak aku. Katanya dari Social Blade masa aku dapatnya 20M per bulan. Gila nih. Social Blade mereka tuh menghitung aset valuasi antum di sosial media. Iya, dan padahal itu juga terkait dengan negara juga. Karena klik per ini beda dengan beda negara beda. Klik per JPI langsung ku kasih ke tukang pajak itu. Iya. Itu laporan per bulan ku dapat berapa? Mau menangis mereka langsung. Ya sudah Pak, kami aja yang donasi katanya gitu makanya. Ya. Sedih. Dari mau narik pajak jadi aku yang narik dia pajak kayaknya. Iya benar. Nah artinya ya, itu kan lumayan kan. Tapi Masya Allah ya langsung datang beberapa endorse. Walaupun aku sebenarnya gak terima endorse sih. Iya. Lalu kemudian datang dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Iya benar. Yang setidaknya gara-gara restriksi ini kita jadi makin kreatif gak sih? Benar, kita mencari cara gimana tetap bisa, maksudnya produksi kita ini tetap bisa jalan. Karena produksi kan butuh cost. Dan bagi kita ya, teman-teman harus ingat kita tetap akan berproduksi walaupun gak ada uang. Walaupun gak ada uang, dan dakwah kita akan coba tetap maksimal walaupun hidup kita kekurangan. Iya jelas. Iya. Siapa yang gak kekurangan? Bener, maksudnya dalam hal-hal misal ada pilihan, harusnya aku bisa memenuhi kebutuhan yang lebih baik, tapi untuk dakwah aku all outin yang ini. Benar.
nanti pelan-pelan aja. Nah itu akhirnya dengan itu kita bisa, ya itu alhamdulillah kita bersyukur ya, itu pertolongan Allah. Benar. Artinya kalau benar ya kata ulama, kalau diambil satu jalan rezeki, Allah kan ganti dengan rezeki yang lain. Benar. Pastinya asal kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita. Benar. Yaitu bahwa dakwah ini adalah satu-satu yang gak bisa dikompromising. Benar. Kita akan tetap ngomong tentang Palestina. Pasti. Kita tetap akan ngomong tentang Baitul Maqdis. Benar. Kita tetap akan berpegang pada yang benar apapun yang terjadi. Benar. Jangan pikir AdSense akan membungkam kami ya. Iya. Jadi jangan pikir juga misal nanti represif itu akan membuat kami jadi tunduk ya. Iya, takut iya kita. Takut sih ya, nangis sih ya, paling aku lari terus hilang gitu ya. Iya. Tapi tidak akan membuat kita untuk mengurangi kebenaran yang akan kita sampaikan. Enggak dong. Semakin gua nonton One Piece, semakin gua pengen berbicara. Karena Kola Luffy. Perubahan sama dengan resiko. Monkey Doodle Dragon. Iya, dan tidak pernah ada resiko yang tidak pernah ada perubahan yang tidak ada resikonya. Nah, resiko itu adalah saya. Aditama, risiko Aditama. Oh iya. Iya. Anda sudah punya resiko ya? Iya benar, hidup saya penuh resiko. Oh iya, resiko Aditama. Resiko Aditama. Dan kita sudah tahu bahwa resiko itu sudah diatur oleh Allah. Benar. Jadi tetap insya Allah You Ngaji akan seperti biasa dan akan lebih besar lagi karena kita punya mimpi banyak yang pengen digarap bareng untuk dakwah ini. Dan tidak akan pernah datang ajal sebelum resikonya selesai. Iya, dan rezekinya selesai. Benar. Kita masih banyak tamu yang pengen diundang di Main Yuk loh, Tat. Banyak banget yang ngantri tuh banyak. Yang kalian sebut-sebut itu bang, undang ini bang, undang itu tuh sudah kita undang guys satu persatu. Iya, Prabowo. Iya. Sudah kita undang. Benar. Siapa lagi Ustadz? Megawati. Pengen lah kita berdiskusi dengan cendekiawan. Ahok. Mau nggak lagi? Bayu. Lah kau gua sama Hayu. Ayo. Sekarang udah yuk. Langsung ke rumahnya nih ya. Iya. Rocky Gerung. Cuma masalahnya kan kalau kita mau ya. Orangnya mau enggak. Gua mah banyak pengen sama Windah, pengen sama siapa. Undang Windah yuk. Ayo. Nanti aku undang lagi. Iya, ini masuk ke video kan kalian cut Bang Windah main sini Bang. Tekin Bang Windah dong. Yang Bang Windah. Main sini Bang. Main sini Bang. Ayo Bang. Kena SKSD dulu Bang. Atau mau kita yang main di sana Bang? Iya. Dia emang bisa ke rumah dia gitu ya. Emang rumah dia di mana? Gak tahu lah, aku tanya aku belum kenal. Kita undang VTuber yuk. Yuk. Kobo, Zeta, Kaela. Siapa itu? Udah, Kobo muncul di Raditya Dika. Oh, iya. Kobo itu siapa? Kobo itu aku ini VTuber Indonesia. Aku taunya VTuber aja. Kobo nggak tahu aku. Dia karakternya Indonesia, pintar nyanyi. Dia nyanyi opening One Piece. Oke, Kobo. Ayo Kobo. Tapi sorry Kobo, aku ngefans sama Zeta. Zeta nih siapa lagi? Temennya Kobo. Iya, Zeta. Wah itu VTuber mampir lah. Kita pernah ngundang animasi bahkan sebelum kamu muncul di Raditya Dika, kami sudah ngundang Tekotok. Kami sudah ngundang Dawet bisa podcast sama kami. Iya. Apalagi VTuber. Sudah membuktikan bahwa kami tidak hanya bisa berbicara pada manusia. Kami bisa berbicara dalam makhluk 2 dimensi. Apalagi kamu yang sudah 3 dimensi nih VTuber ini. Tapi mau nggak mereka ya? Makanya kita ngomong aja dulu. Siapa tahu di tag, di posting ke mereka, baca pada nonton. Kobo itu orang mana? Orang nggak boleh didoxing Tat. Aku nggak tahu. Nggak boleh. Orang Indonesia. Indonesia. Semua VTuber yang Hololive ID itu Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak VTuber gitu datang ke acara gitu ya, itu datang orangnya atau cuma ruhnya Tat. Ruhnya aja. Karakternya aja. Orangnya kayak gitu. Ruhnya aja. Serius memang begitu? Nggak tahu Tat. Ketika dia datang ke caster gitu. Makanya pas ngobrol itu aku nggak tahu dengan Raditya Dika itu konsepnya gimana. Kalau kita sama Tekotok dulu, Tekotoknya ada tuh. Iya. Orangnya datang. Betul. Duduk di sana. Iya. Cuma pas ditampilin di video udah jadi dawat aja. Nah itu nggak tahu kalau kita ngundang Kobo itu bener Kobo duduk apa Kobo via live stream apa gimana? Dan wishlist kita satu lagi. Apa? Main ML. Mobile Legend di MPL Arena. Buset dah, mampus langsung sekalian Tat. Enggak lah. Cita-cita aku kena undang Ustadz Pelik di MPL biar orang MPL lihat. Kita main dulu ML tapi pro player gendong kita. Oh boleh. Siapa? Kairi. Tapi lu Albert. Udah legend. Gua belum pernah main. Gua ajarin dulu nanti tutor-tutornya. Kita main game. Sebenarnya pengennya ini Tat, intinya kita pengen memperluas circle kita. Iya. Karena terbukti beberapa tahun kita memperluas circle, banyak kebaikan yang bisa kita tanamkan di sana. Iya. Akhirnya kita bisa menjembatani orang-orang yang sebenarnya mereka tuh bukan benci Islam, orang nggak tahu aja. Iya. Kita akhirnya punya teman yang baik-baik, orang-orang baik yang punya satu visi dan misi sama, misalnya betul. Chef Michelle. Iya gitu ya. Betul. Itu keren banget sih. Iya gara-gara main yuk tadi. Iya. Maksudnya ketika ngeliat Chef Michelle ngomong tuh aku kayak ngeliat sumpah apa ya? aku
fangirling sama Chef Michelle. Serius aku fangirling banget. Keren banget ya. Gitu lah dari itu. Iya, ngomongnya ngeri banget ya. Ngomongnya plus tapi bela Palestina itu keren banget. Iya, kita juga ketemu dengan banyak orang yang selama ini mungkin orang-orang yang lain salah paham atau kitanya sendiri. Kayak antum ketemu Tretan, ketemu Coki yang dulu tuh anak pengajian tuh kayak mengutuk mereka. Iya, padahal menurut kita biasa-biasa aja. Gitu ya. Malah aku tawarin mau makan babi lagi. Oh, jangan. Iya, gitu. Betul. Nah, kita pengen bangun jembatan ini semakin luas, kita pengen circle ini semakin. Ayo guys, bahkan kalau seandainya kalian memang influencer yang pengen collab sama kita, boleh, siapa tahu tag aja, email aja kita. Siapa tahu siapa Just No Limit tiba-tiba nge-DM saya mau collab sama ini, kita nggak tahu kan. Dia main apa Just No Limit? Main Mobile Legend sama ini dia sama Siska Call. Oh, apa Siska Call apa? Ya, duitnya banyak kali itu. Oh, ada apa? Ya duitnya banyak banget itu. Oh ya, Just No Limit. Iya. Selos kemarin mau main gitu ya. Jadi kita pengen berbagi pikiran sebaik-baiknya karena kami tahu semua orang itu kan pengen berkontribusi yang terbaik buat negara. Siapa tahu kita punya tukar pikiran bisa bangun Indonesia nih bareng-bareng. Ya, nah itu hasil daripada main yuk. Benar. Jadi banyak orang yang bilang begini kok. Ya. Katanya Ustadz Felix kok sekarang berubah. Iya, katanya Ustadz Felix dulu radikal kok sekarang ngelembut. Pasti antum ada pak maunya ya. Nah, padahal aku tuh sekarang lebih radikal. Iya. Bener loh. Cuma orang gak tahu aja. Kalian tuh belum kenal aja. Kalian tuh dengar Ustadz Felix tuh dari berita-berita aja. Yang orasinya keras gitu ya. Terus di Yuk Ngaji mah dari 8-10 tahun Karena ngaji bully. Berdiri. Yuk Ngaji 10 tahun berdiri ya begini-begini ketawa ketiwi doang. Kita kata-katain doang. Iya, betul. Sama aja kalian baru lihat. Nah, tapi yang benar-benar membuat Ya kita merubah strategi. Bukan mengubah diri. Mengubah diri dulu kita tuh lebih banyak komplain. Iya. Ngelihat masalah inilah negara kita. Masalah terus kita bilang ini udah nggak masalah komplain ini. Orang tuh juga pusing. Kita tambah bikin pusing begitu. Sekarang kita rangkul aja. Kamu pusing, aku juga pusing. Yuk kita pusing bareng. Dan juga kita strateginya berubah daripada echo chambers itu. Benar. Jadi kita mau keluar daripada echo chambers. Benar. Jadi sebenarnya banyak orang nggak tahu bahwasanya strategi Felix Xiao itu dimulai dari Yuk Ngaji. Benar. Karena Yuk Ngaji itu senantiasa menganggap dakwah ini serius. Benar. Dan gak ada yang lebih serius daripada dakwah. Iya. Nah, maka ketika aku ditanya kenapa aku sekarang dalam tanda kutip ya mau kita jelasin kita nggak berubah, orang lain nggak mau tahu lah ya. Yang mereka lihat aku berubah. Benar. Maka kita tinggal jelasin, iya aku berubah karena aku nggak ada alasan. Benar. Karena aku nggak punya lagi opsi. Iya. Karena opsi yang ada sekarang adalah kalau kita tetap begitu, dakwah nggak akan nyampe. Dakwah nggak akan. Bahkan ingat kita Outlook 2023 tuh kan, aku sama Fuad udah bilang, Ustadz saatnya kita collab gak sih? Kan dulu kan kita podcastnya kita doang terus tuh. Kita doang Yuk Ngaji, Ustadz Hussein, Ustadz Cahayu kita terus. Saatnya collab gak sih? Ini aku udah dapet anak e-sport nih, Fuad udah dapet anak K-pop, ada berapa. Kita mulai dari mereka dulu yang kecil-kecil yuk kita mulai. Saatnya kayaknya kita harus makin main keluar. Nah semenjak itu kita satu persatu kita deketin. Dan target kita besok Song Hye Kyo kali ya. Bisa sama ini sama Taehyung. Ini siapa sih presiden Amerika tuh undang Donald Trump. Donald Trump bisa. Sama Zelensky kita fasilitasi biar mereka. Biar kalau ribut kita ikut. Ya nanti Vladimir Putin dan juga siapa? Oh ini sama Cina. Siapa namanya? Xi Jinping. Nanti duduk bareng sih. Pokoknya G20 itu di markas Yuk Ngaji lah tahun 2030. Ya. Hati-hati loh kejadian. Apa? Karena yang semua kita omongin udah kejadian loh. Iya bener ya. Kejadian loh. Lah gak apa-apa. Kemarin kita ngomong tau gak? Apa? Ingat gak kita ngomong di awal yang kayak ya main-main yang biasa. Iya. Kita pengen Panji Pragiwaksono datang. Kapan ya orang-orang kayak Panji main Yuk Ngaji. Ternyata datang. Yang kita agak absurd. Apa? Anies Baswedan. Iya. Kapan ya politikus Pak Anies bisa main? Bener bisa main. Kita ngirim surat gak nyampe kayak. Iya. Kita email gak dibalas. Makasih Manai. Kita lewat personal asistennya kok gak tembus-tembus. Yang nembusin anak Free Fire guys. Bocil FF ternyata Manai. Makasih Manai. Thank you Manai. Akhirnya itu banyak yang nanya loh. Apa? Ada foto aku sama Pak Anies. Iya. Banyak ini siapapun yang mempertemukan mereka, makasih banget. Manai GG Lunai. Luar biasa, Manai beli mobil aja menginspirasi Ustadz Felix loh. Luar biasa. Jadi jadi percaya produk-produk Cina gue. Iya. Itu tuh macam-macam kayak mafia tuh dia tuh cuma main belakang layar tapi menyatukan dua tokoh politik gitu, ya, luar biasa. Aku tokoh politik nih. Tokoh politik Syaksiah Islamiyah. Sia-sia Islamiyah ya. Nah, tapi
aku bersyukur banget setelah perjalanan kita, kalian semua penonton masih setia sama kita. Iya, karena aku lihat penontonnya tuh namanya tuh aku hafal-hafal loh. Karena gini ya, percuma kita memecahkan echo chambers tapi kalau kalian kabur. Iya, untuk apa? Daripada kami sok gaul mendekati orang luar tapi orang dalam, mendingan kami dengan kalian sebenarnya. Iya. Kalau dia ada prioritas. Iya, kalian yang prioritas. Main di luar, kami menjaga kalian itu lebih penting. Iya, cuman karena kita udah yakin, percaya sama teman-teman yang sudah membersamai kita selama hampir 8 tahun waktu itu ya. Kita yakin bahwasanya kita bisa lebih besar dengan basic kalian. Iya. Gitu. Dan kalian pun bisa support dengan kontribusi kalian di pos-pos. Jujur Tat, itu aku di Madani, di XK Waver, anak-anaknya itu kan sangat, ini barusan bilang ada yang mau jadi clipper Yuk Ngaji. Aku tuh maksudnya kalian punya potensi dan kita bisa bangun ini bersama-sama gerakan ini. Dan makasih banget tetap setia bareng Yuk Ngaji. Insya Allah kedepannya Yuk Ngaji akan accelerate. Kita tentu doakan terhadap teman-teman yang sudah membersamai kita nih. Iya, kita pengen lari bareng-bareng kalian juga. Karena kalau tanpa, jadi gini, jangan sampai kita tuh bangun bangunan baru dengan bata dari bangunan lama. Iya. Ngapain itu hilang bangunan yang lama? Iya, yang baru belum tentu dapat. Yang lama udah hilang. Benar. Maka kita seneng banget nih. Iya. Karena teman-teman Yuk Ngaji nih kemana-mana. Kemana-mana bro. Gitu kan ya. Di Escape tim Yuk Ngaji. Tim Yuk Ngaji rame. Iya. Di titik temu. Akhirnya membentuk tim Escape. Iya. Sekarang tim Raymond kemana-mana. Tim Escape hadir. Iya gitu. Benar. Ini bagus banget. Maksudnya ini semua kebaikan-kebaikan bisa diamplifikasi. Benar. Makasih ya semuanya para penonton. Semuanya tenang-tenang pokoknya betah-betah sama kita, insya Allah program-programnya edukasi tetap jalan, tetap having fun. Dan kemarin kalau podcastnya sama Stephen Wongso udah naik, dia aja salah satu sebab hidayah karena ngelihat orang ibadah terus ngerasa bahagia. Sebarkan kebahagiaan kalian ini ketika kalian taat sama Islam, sebarkan kebahagiaan kalian ketika kalian ikut Yuk Ngaji, karena out of nowhere kita nggak tahu ada orang di luar sana dari mana ngelihat kalian bahagia, terus dia nanya, kalian bisa bahagia? Iya karena aku nontonin Yuk Ngaji. Bisa jadi itu cara Allah agar kalian dapat pahala hidayah orang. Dan teman-teman udah membersamai kita dari, menurutku ya, dari lama banget kan. Dan teman-teman pastinya melihat hasil daripada doa teman-teman, kepercayaan teman-teman terhadap kita. Dari 2024 ketika kita mulai main Yuk, 2023 dari Yen Outlook kita buat main Yuk, teman-teman sudah lihat perkembangan kita seperti apa. Nah, bayangin seperti apa perkembangan kita ke depan kalau teman-teman tetap support kita dan doain kita. Dan kita juga butuh regenerasi. Gak mungkin selamanya Rizko main app terus dan Mobile Legends. Apalagi gua. Gak bisa jadi Mugiwara terus, dia harus jadi Raja Bajak Laut guys. Asik. Harus ada penerus-penerus Kaizoku, Orewonari, apa bahasa Jepangnya itu. Ya itu, kalian. Pokoknya kita bareng-bareng aja, event bareng, ada acara bareng. Nanti potensi-potensi terbaik itu akan tersaring dan sendirinya. Lalu kita kalau tadi wishlist kita, sekarang yang menjadi bucket kita ke depan. Bucket kita apa? Bucket list kita ke depan adalah nyelesain Itiba Disconnect. Tentu. Ya, dan tahun 2025 ini kita bakal dihibur oleh Itiba Disconnect. Ya, dengan konsep yang out of nowhere ini, jadi Yuk Ngaji itu jadi semakin tinggi benchmarknya. Kita bikin Itiba Reconnect aja udah keren banget, orang bilang ini next level pengajian. Terus muncul Itiba Disconnect. Wow, ini orang kita aja speechless. Itiba yang reconnect yang pertama itu kayak gak ada apa-apanya dibanding yang kedua. Kita aja yang ketika disconnect kita tuh sudah speechless untuk kemudian kita bisa begini ya. Iya. Yang bingung nanti Itiba last chapter. Iya, yang kita bingung adalah mikirin Itiba last chapter. Naikin selebih dari Itiba Disconnect ini gimana? Iya, berarti ya menjadi Raja Bajak Laut lah. Aku udah punya ide kalau bilang. Konsepnya kalau ini kan konsepnya ini art performance yang pertama. Yang kedua musikal teatrikal musik. Yang ketiga sirkus bro, udah paling bener dah. Ada singa, ada gajah, udah paling itu. Orang gak expect banget kan. Gua jadi bolanya. Gua jadi yang badut naik sepeda satu tuh. Kan orang gak expect banget. Menyampaikan dakwah dengan sepeda satu. Aku dengan bola. Yang dimainkan lumba-lumba. Oh gila. Orang gak expect banget kan, kajian macam apa ini. Betul. Itu bucket list kita. Dan bucket list kita lagi di 2025 adalah doain. Ada satu hal yang kita merasa malu. Apa Tat? Baitul Maqdis. Roadmap to Baitul Maqdis. Tahu nggak orang yang paling kebeban tuh siapa? Acu. Iya, karena dia udah ngumpulin tim penulis. Aku ngumpulin tim penulisnya terkumpul, nggak ada apa-apa. Aku ngumpulin footage, ngumpulin data, sudah aku kumpulin semua. Cuma
projectnya mandek untuk sementara waktu karena ya tadi yang sudah kita cerita tadi itu. Gua kalau bisa bagi waktu, bagi diri mungkin sudah aku lakukan, tapi aduh. Ya jadi doain. Aku yakin kuncinya di doa teman-teman. Tapi kita tetap komit insya Allah. Dan aku secara pribadi juga lagi nyiapin buku Baitul Maqdis for Dummies 2. Lanjut Tat. Semangat Tat. Artinya tetap kita tidak akan pernah meninggalkan ini. Benar, tidak akan. Dan kita juga akan menyiapkan sesuatu gebrakan baru. Selain kemudian eskalasi NTV, kita akan menyiapkan gebrakan baru untuk melayani semua teman-teman Yuk Ngaji di seluruh Indonesia. Iya. Dengan platform edukasi yang lagi kita siapkan ya, supaya teman-teman kan biasa belajar di Yuk Ngaji di channel YouTube-nya itu ketawa-ketawa, hahi, Bang, aku tuh pengen naik level dong, pengen belajar serius. Ayo. Yang dimaksud Ustadz Uwai itu apa, Waya itu apa, kayak tadi tuh kan sering nyebut-nyebut Uwai gitu. Yang aku bahas tentang bagaimana sistem pendidikan, ekonomi di dalam Islam, ayo kita jabarin. Katanya Islam mengatur apa aja tuh apa, kasih tahu, jangan cuma sebut-sebut doang. Kita lagi bangun kurikulum dengan platform yang sistematis, supaya nanti teman-teman yang memang pengen belajar Islam itu nggak kayak puzzle yang bingung pasang mana dulu ya. Jadi sudah tahu pintu masuknya sini, outputnya nanti ini, hasilnya ini, dan kalian jadi orang seperti apa itu kita sudah sedang siapkan. Doain ya guys. Sedang siapkan. Dan doain sekali lagi. Doain. Jangan sampai nanti 2026 kita juga akan bilang yang sama lagi ya. Bener, maaf ya guys. Walaupun aku juga tetap akan berusaha. Kita berusaha yang terbaik dulu guys. Gitu pokoknya yang penting kalian akan melihat, teman-teman akan melihat keseriusan kita dan progres terus menerus. Ini yang ngomong kita berdua doang, yang lain yang nggak nih member yang ngaji ya. Sebagaimana progres yang udah kita buat di 2023 dan 2024. Benar. Insya Allah member yang lain pun siap gitu ya untuk bareng-bareng lari mendoakan. Mendoakan. Lari kenceng dong kita ini mau lari kenceng. Iya. Mas Wimar bisnis aja Mas. Iya. Dan lihat eskalasinya. Yang penting teman-teman support. Siap. Oke. Gitu ya. Mungkin itu aja kali Tan ya. Itu aja. Bisa kita sampaikan. Makasih teman-teman semua. Makasih teman-teman. Ramadan 2025 sangat berwarna bareng-bareng kalian. Alhamdulillah, makasih banget. Dan bareng Ustadz Felix yang muncul FYP di mana-mana. Aduh. Iya, pokoknya swipe YouTube itu ada di sini. Tiba-tiba udah sama transgender aja. Besok sama Transformer kayaknya antum Tat. Podcast sama Autobot sama Optimus Prime ya. Optimus Prime yang hostnya Bumblebee pakai radio. Iya betul. Gitu ya. Keren. Oke deh teman-teman Yuk Ngaji, sampai jumpa di project-project selanjutnya dan video selanjutnya. Selamat Lebaran, selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.